Jadi berpositiflah berdamailah dengan COVID-19, karena banyak sekali sebenarnya hikmah positif yang kita bisa dapatkan dari pandemi ini. Nah, syaratnya kalau mau memulai bisnis itu apa? Buat yang belum nonton part 1 dari video ini, klik di sini. Nah, syaratnya kalau mau memulai bisnis itu apa? Yang pertama, kalau udah dipilih satu di antara 5 atau kalian mau jadi 5-5-nya juga boleh, asalkan satu, nggak boleh asal action. Banyak nih yang dulu udah pernah pasti coba-coba bisnis, ternyata cuman karena dikomporin orang, cuman karena kok temen itu berhasil saya juga mau nyoba, akhirnya asal action. Asal action ini ciri-cirinya apa? Seperti yang Bunda sampaikan tadi, nggak punya product knowledge terhadap apa yang dikerjakan. Ya, kalau asal action, nggak punya ilmunya, maka bisnis ini akan stuck di tengah jalan. Begitu aja, ya. Nggak mati, nggak hidup, tapi banyakkan matinya sih biasanya. Kenapa? Karena kalian nggak punya ilmu untuk bisa mengembangkan produk ini. Jadi kalau hari ini kalian mudah-mudahan termotivasi dengan apa yang Bunda sampaikan, alhamdulillah. Tapi jangan asal action karena Bunda motivasi, oke, saya akan lakukan satu di antara 5 itu karena Bunda sudah meyakinkan saya bahwa inilah yang bisa membuat saya survive selama pandemi. Oke, tapi setelah itu next step nomor 1, betul-betul pelajari product knowledge-nya. Semua hal yang kita lakukan akan bagus, semua hal yang kita lakukan insya Allah akan berjalan lancar kalau kita punya ilmunya, punya product knowledge. Itu diingat-ingat benar. Yang berikutnya, nggak boleh ikut-ikutan. Bunda udah sampaikan 5, oke. Tapi kemudian bagaimana kita men-screeningnya? Yang mana sebenarnya yang paling gue banget? Nah, insya Allah itulah makna dari ikut-ikutan. Ya, jadi jangan cuman karena segala YouTuber kamu lihat sukses-suksesnya kemudian pengen jadi YouTuber. Itu passion kamu nggak sih? Jangan sampai ikut-ikutan kamu jalankan, kemudian biasanya kalau gagal baru kemudian bilangnya, oh iya ini nggak saya lanjutkan, kenapa? Karena nggak sesuai sama passion saya. Jangan begitu. Dari awal aja supaya waktunya nggak habis. Dari awal screening 5 bisnis tadi, 5 profesi tadi, yang mana sebenarnya yang passion kamu. Karena begitu kita mengerjakan sesuatu itu yang sifatnya passion, ya, bahkan kondisi tanpa finansial pun kita bahagia, ya. Dalam kondisi kok gitu-gitu aja, ternyata kita masih bisa dapat kompensasi kok. Kompensasinya berupa apa? Kompensasi hati. Kita senang. Jadi ternyata kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang sifatnya hobi, gitu, ya. Jadi Bunda jadi narasumber seperti ini, saya hobi speaking, gitu. Jadi nggak akan saya pilih-pilih satu-satunya yang membuat saya memilah pekerjaan yang sifatnya speaking, ya, sifatnya mentransfer ilmu kepada publik itu hanya kalau crash jadwal aja. Di luar itu nggak ada karena honornya, nggak ada karena siapa audiensnya. Happy aja melakukannya. Kenapa? Ngomong itu passion saya. Kalau Bunda kemudian aktif pada bisnis investasi misalnya, ya, mau ternyata saham sekarang benar-benar dipukul hancur sama COVID-19, ya santai-santai aja. Kita yakin bahwa Allah akan segera angkat COVID-19, kita yakin bahwa begitu COVID hilang saham akan baik-baik saja, ya. Dan karena saham itu adalah passion saya senang-senang aja gitu. Orang kalau udah cinta, kayak kamu udah cinta sama pasangan, jelek ya, manis pahitnya itu kan kamu terima kan. Nah, bisnis juga gitu insya Allah. Kalau kamu nggak ikut-ikutan, kalau kamu screening profesi yang betul-betul passion kamu, bahkan pada saat dia tidak menghasilkan secara finansial, dia tidak menguntungkan secara ekonomi, ternyata kamu masih bisa cinta. Ternyata kamu masih bisa bertahan. Kenapa? Karena bisnis itu kamu banget, ya. Nah, itu syarat memulai bisnis yang kedua. Yang ketiga, jangan gampang percaya.
Biasanya kita gampang banget percaya sama teman, diajak bisnis, ya, oh ini bisnis menjanjikan dalam 1 hari bisa dapat 1 miliar. Udah jangan lagi deh percaya, gampang banget cari duit. Kalau gampang kayak gitu nggak ada orang miskin, ya. Jadi nggak boleh kita begitu saja percaya sama teman, sama siapapun dalam hal bisnis. Bisa-bisa uang hilang, ya. Tapi insya Allah kalau kita punya product knowledge, kita punya ilmu seperti yang berulang-ulang tadi Bunda sampaikan, kita nggak akan gampang percaya sama orang, ya. Kita percaya teman karena benar-benar kita udah saring apa yang dia ajak join sama kita itu betul-betul secara hitungan ekonomi, secara hitungan aspek apapun, karena kamu punya ilmu kamu bisa pertimbangkan. Oke, take it, saya ambil nih join sama kamu karena saya udah pertimbangkan semua, ya, ini baik buruknya, dan saya memutuskan untuk kerja sama kamu, ya. Jadi jangan sekedar nggak enak sama teman kemudian kamu memutuskan sesuatu, ya. Yang keempat, ingin cepat kaya. Ini karena media online itu luar biasa ya sekarang, ya. Kamu lihat Atta Halilintar cuman lihat mobilnya banyak. Jadi yakinlah bahwa semua itu berproses, ya. Atta Halilintar pasti juga pernah susah. Jadi kamu harus pelajari betul. Kalau kamu punya uswah, punya teladan, punya seseorang yang kamu puja karena kesuksesannya, tolong pelajari bagaimana prosesnya dia mendapatkan itu sekarang, ya. Nggak bisa ujuk-ujuk kamu jadi YouTuber hari ini kemudian mau nyanyiin Atta Halilintar, ya. Semua berproses. Kemudian yang kelima, milenial itu biasa banyak gaya. Mudah-mudahan salah ya, tapi ini Bunda bicara hasil riset secara umum. Jadi lemahnya milenial itu biasanya belum jadi apa-apa, tabungan belum banyak, tapi gayanya nomor 1. Dan kalau ditanyain, kok udah beli-beli gini-gini, oh ini investasi. Karena kalau kita bisnis itu dilihat dari performance kita. Janganlah, ya. Jadi perhitungkan betul bahwa profit ini harus bisa kamu gunakan untuk mengembangkan usahamu. Untuk gaya-gayanya nanti dulu. Ada saatnya kita waktunya bergaya dalam tanda petik, tapi nggak begitu kita step pertama mendapatkan sesuatu kita udah mulai banyak gaya. Jangan, ya. Itu Bunda sudah pakai begini-begini, ya kan Bunda bisnisnya juga udah puluhan tahun, ya. Nah, jadi percaya sama proses. Kemudian jangan utang, ya. Bunda sangat percaya bahwa bisnis modal utang ini agak, ya, jadi begitu ada krisis, begitu ada apa-apa, ternyata ini akan begitu lemah fondasi bisnis kita, begitu betul-betul dasarnya adalah hutang. Bunda, saya pernah ikut seminar itu pakai kartu kredit itu menguntungkan dalam bisnis, iya. Tapi ayo pelajari ilmunya. Kamu bisa pakai kartu kredit itu tapi bukan utang, ya. Pakai kartu kredit, gunakan bahwa di dalam kartu kredit itu ada manfaat kebajikan, ada korp di sana. Kartu kredit itu baru ada kompensasinya setelah tiba 1 bulan jatuh temponya. Kalau kamu mau manfaatkan kartu kredit dalam bisnis bisa, dan itu bukan hutang, ya. Bagaimana caranya? Pakai kartu kreditnya hari ini, sebelum hari ke-30 kamu udah lakukan pelunasan. Jadi nggak ada utang, ya. Bisnis tenang. Dan yang terakhir, yang jadi syarat utama memulai bisnis, meskipun kalian ini bukan semuanya dari jurusan ekonomi, kalian nggak boleh buta finansial, ya. Harus paham apa itu modal, apa itu profit kotor, apa itu profit bersih. Ada profit yang harus dikembangkan menjadi laba ditahan. Ini adalah dasar-dasar finansial yang meskipun kamu bukan mahasiswa fakultas ekonomi, harus paham itu. Jadi Bunda punya contoh nyata gitu, ada
ada di sekolah Bunda dulu SD itu penjual soto namanya Pak Min, ya. Jualan soto setiap hari itu datangnya jam 9 pagi, nggak pernah jam 12 itu sotonya nggak habis. Tiap hari habis. Jam 9 sampai jam 12 doang, satu rombong habis. Semua anak nggak ada yang nggak senang, semua makan di situ. Tapi sampai Bunda sekarang ini sudah tua begini, Bunda lewat di SD Bunda itu, beliau masih jual soto. Dan kalau ditanya udah berapa sekarang rombong sotonya Pak, ya cuma satu itu di situ, ya. Nah ini kalau kita bisnis buta finansial, jadi kita nggak bisa bikin progres bisnis kita, ya. Jadi ternyata sesuatu yang laku yang seharusnya nggak rugi itu bisa nggak berkembang kalau apa? Kalau kita buta finansial. Jadi kalau mau memulai bisnis, ya, tolabul ilminya, belajarnya, ilmunya nggak sekedar produk knowledge-nya, tetapi juga paham bagaimana mengelola keuangan dalam bisnis. Nah, itu adalah syarat untuk yang starter, ya. Jadi insya Allah kalau kalian sudah lakukan itu, sudah pilih satu di antara 5 itu, kemudian kalian benar-benar memenuhi 7 syarat tadi, insya Allah look at the result, ya. Jadi ada buah yang manis, ada rasa yang manis kalau itu betul-betul kalian lakukan on the right track, ya. Nah sekarang yang terakhir, kalau tadi kita sudah bahas bagaimana memulai usaha, sekarang tips untuk yang sudah punya usaha, bagaimana bisa bertahan, ya, bagaimana bisnismu itu nggak hancur di era pandemi ini. Yang pertama adalah tetap terhubung dengan pelanggan, ya. Tetap terhubung dengan pelanggan. Tetap terhubung dengan pelanggan ini maksudnya apa? Kalian harus paham bahwa ini daya beli turun, bahwa duit ini nggak lancar around pandemi ini, ya. Banyak orang yang gajinya dipotong. Sehingga di masa pandemi ini yang dimaksud dengan tetap terhubung dengan pelanggan, jangan memaksa untuk hard selling. Nggak usah jualan dulu, nggak apa-apa, tapi tetap terhubung. Jadi kamu bisa bikin tetap kontak, apakah itu japri atau syukur-syukur customermu itu kamu sudah jadikan dalam satu grup. Nah, dan di dalam momen ini kamu harus peka bahwa terhubungnya ini terhubung dengan empati. Jadi kamu tetap berinteraksi dengan mereka, tapi bukan buat jualan. Masalah kemudian ada yang membeli, itu bonus. Tetapi berempatilah bahwa kondisi saat ini akan sangat menyakitkan kalau kamu terus promote barang jualanmu dan ternyata yang bersangkutan lagi kesusahan secara finansial. Jadi, tapi kalau kamu diem di rumah, pelanggan juga bisa pergi, pelanggan bisa lupa sama kamu. Sehingga kamu harus tetap menjalin relationship dengan mereka. Tunjukkan empati. Jadi kamu bisa sekedar share motivasi supaya kita tetap semangat selama pandemi ini. Kemudian kamu bisa misalnya kasih free trial gitu ya, kalau ya hitung itu dana promosi gitu ya. Kalau produkmu produk kosmetik bikin dalam kemasan kecil-kecil dan itu kamu berikan free trial kepada mereka. Kemudian kamu lakukan baksos kecil-kecilan meskipun hanya 3 paket, 4 paket, 5 paket kepada tetangga, itu boleh kamu dokumentasikan kemudian di share di grup, ya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini yang nggak boleh terputus, yang tetap harus kamu lakukan dengan pelanggan supaya dia nggak lupa sama kamu, ya. Media sosial sudah begitu banyak, insya Allah kalian hidup di masa yang mudah sekali untuk tetap terhubung dengan pelanggan, dan itu step pertama yang harus kalian lakukan. Yang kedua adalah pastikan bisnismu terhubung secara online. Mau nggak mau, stay at home, hashtag di rumah aja, itu membuat semua orang berburu informasi itu lewat ponsel, lewat komputer, lewat laptop. Sehingga apapun bisnismu, ya, apapun bisnismu itu harus bisa terhubung secara online.
Bunda, ini biasanya diundang ya lewat surat apa dan sebagainya. Tapi karena kondisi seperti ini, saya harus bisa tetap terhubung secara online. Saya harus lakukan edukasi secara online supaya yang nomor satu tadi saya tetap terhubung sama audiens saya dan mereka tetap bisa mencari saya. Ya, bagaimana caranya? Kalian bisa tanya teman-temanmu yang pinter tuh masalah media-media, bagaimana caranya supaya bisnismu itu kalau di googling munculnya nomor satu di Google, misalnya seperti itu. Tapi tidak bisa kamu sekarang sekedar duduk menunggu, tidak melakukan apa-apa, merasa bahwa bisnismu adalah bisnis yang sama sekali nggak ada kaitannya dengan online, nggak bisa. Harus bagaimanapun bisa kamu paksa bahwa bisnis yang kamu lakukan sekarang terhubung dengan online. Tapi ingat yang nomor satu ya, jangan jualan dulu. Ya, berbuat yang baik-baik saja, berbuat empati supaya terhubung. Insya Allah yang punya duit nggak pakai ditawarin, kalau butuh pasti langsung ingat kamu dan kontak sama kamu. Ya, nah kemudian yang ketiga adalah menjadi yang pertama dibanding kompetitor. Ya, menjadi yang pertama dibanding kompetitor ini. Kalau dulu waktu bisnis normal menjadi yang pertama itu kaitannya dengan inovasi produk gitu ya, dengan bagaimana kamu bisa menjadi leader di produk yang kamu bisniskan. Tapi kalau around pandemic ini, bagaimana peran sosialmu, bagaimana campaignmu, bagaimana online presence-mu itu betul-betul menjadi yang pertama dibanding yang lain. Tapi kamu harus ingat dalam bisnis menjadi yang pertama itu tidak harus nomor satu yang tampil ya, tidak harus nomor satu yang muncul. First thing in the market is nothing. First thing in the mind is everything. Jadi yang harus kamu perjuangkan menjadi yang pertama dibanding kompetitor ini adalah menjadi yang pertama muncul di dalam benak konsumen. Jadi kalau kamu benar-benar paling aktif, paling besar peran sosialnya dibanding kompetitor yang lain, yang itu kamu share kepada mereka, maka kamu akan menjadi yang pertama di hati mereka. Sehingga mereka nggak akan lupain kamu, nggak akan lupain produkmu. Begitu mereka butuh atau begitu daya beli mereka kembali membaik, maka mereka akan cari kamu. Ya, itu step yang ketiga. Langkah yang keempat bagaimana? Langkah yang keempat adalah beri penawaran khusus. Beri penawaran khusus tadi Bunda udah bilang, daya beli sekarang lagi turun kan? Jadi karena daya beli lagi turun, bagaimana sih caranya menarik pelanggan yang baru? Bagaimana yang lebih penting lagi adalah bagaimana mempertahankan pelanggan yang sudah lama. Nah, bolehlah sekarang ini tadi Bunda bilang sosial. Ini saatnya kita sosial. Ya, beri penawaran khusus, kasih buy one get one, kasih harga khusus, kasih diskon, ya. Dan kalau dulu biasanya kita buy one get one, kita kasih diskon itu untuk barang yang nggak laku dijual ya, supaya cepat habis kamu kasih diskon. Coba diganti itu. Ya, diganti strategi itu. Justru barang-barang yang paling dicari sekarang itu yang harus kamu kasih penawaran khusus. Itu akan menjadikan kalian first thing in the mind. Ya, kalau sekarang banyak orang cari frozen food, ya, dibandingkan masakan-masakan yang ribet, maka justru frozen food ini yang kamu harus kasih buy one get one. Bumbu instan kamu harus kasih diskon khusus. Ya, ini tips yang keempat supaya kamu bisa survive around pandemic. Yang kelima apa? Yang kelima, bisnis yang tanggap situasi. Ya, bisnis yang tanggap situasi itu adalah tunjukkan bisnis Anda itu adalah bisnis yang berempati. Jadi kalau tadi kamu pilih misalnya food and drink business, kamu bisa tunjukkan lewat Instagram, kamu bisa tunjukkan dengan YouTube bagaimana proses kamu memasak itu sangat higienis, yang membuat customermu itu nggak perlu khawatir bahwa mereka terancam COVID karena waktu masak kamu bersin, karena waktu masak
tanganmu ini nggak pakai sarung tangan dan sebagainya, itu namanya bisnis yang tanggap situasi. Nulis juga gitu, kamu milih jadi waiter, ayo cobalah bagaimana caranya kamu menulis cerpen, menulis opini, menulis puisi yang ada kaitannya dengan pandemi. Itu namanya bisnis yang tanggap situasi. Atau seperti yang dilakukan oleh salah satu toko retail, inisialnya A, kita nggak boleh iklan ya di sini, inisialnya A. Bagaimana karena dia ternyata sekarang jadi bisnis yang paling laku, dia tanggap dari semua pembelian itu dia sisihkan Rp1.000 untuk menolong orang-orang yang terkena dampak dari COVID. Itu adalah bisnis yang tanggap situasi. Ya. Kemudian yang keenam adalah adopt to the normal. Bukan adopt to the normal, adopt to the new normal. Kamu harus paham betul new normal ini sekarang apa. Ya, new normal ini sekarang apa? Normal yang dulu itu bisa jadi nggak normal loh sekarang. Kamu sekarang kalau jalan-jalan ke mall bisa jadi kamu jadi orang nggak normal. Kamu sekarang kalau enak-enak duduk di kafe itu dilihat orang bisa jadi malah nggak normal. Ya, jadi kalau kamu kalau kamu pamit gitu ya, pamit mau kemana? Mau ke mall, bisa jadi orang pasti akan bilang, kok ke mall sih? Ya, sesuatu yang dulu normal ternyata sekarang bisa jadi nggak normal. Nah, jadi bisnis yang survive selama pandemi ini adalah yang bisa paham new normal sekarang ini apa sih? Ya, hotel sekarang mati. Hotel itu udah nggak bisa karena orang kaya pun sekarang tidur di hotel itu juga jadi orang yang nggak normal. Sehingga bisnis hotel itu harus thinking bagaimana dia bisa adopt a new normal. Ada salah satu hotel akhirnya membanting bisnisnya dengan jadi bisnis bersih-bersih dari rumah ke rumah dengan slogan kebersihan berkelas hotel. Jadi dia nggak perlu mem-PHK pegawai-pegawainya yang udah biasa bersih-bersih kelas hotel itu dikirim ke rumah-rumah untuk bersihin rumah dan jelas kualitasnya adalah kualitas hotel. Ini adalah a new normal, ya, on demand cleaning service. Nah, jadi bisnismu kamu harus pelajari betul apa yang dulu normal itu bisa jadi tidak normal sekarang. Jadi ayo, a new normal sekarang itu apa sih? Kita harus bisa pelajari itu supaya bisnis kita survive. Ya. Survive yang ke-7 ya, menuju 3 yang terakhir. Kalau survive through ecosystem itu adalah implementasi dari yang kelima tadi. Jadi kalau kamu udah pahami a new normalnya, bahwa inilah kegiatan yang dulu nggak normal tapi sekarang jadi normal, maka pekerjaan apa yang harus kamu lakukan terhadap new normal itu, menanggapi new normal itu, strategi apa yang bisa kamu lakukan untuk menanggapi new normal itu, itulah yang disebut dengan survive through ecosystem. Yang ke-8 adalah invest in this time. Ini waktunya kamu belajar. Ikut seminar online, forum diskusi online seperti sekarang ini, itu upgrading your skill. Dulu nggak sempat baca buku, sekarang baca buku. Ya, jadi investasikan waktumu yang sekarang banyak nganggurnya untuk upgrade skill kamu. Ya, kalau dulu begitu sibuknya kita, padahal kalau kita ingat-ingat mungkin banyakkan wasting time-nya itu buat ngobrol sama temen dibanding kerjaan utamanya. Tapi karena sekarang kita nggak punya teman, bagaimana kita bisa menginvestasikan waktu kita supaya skill kita meningkat? Kalau skill kita meningkat, maka bisnis kita juga bisa survive. Dan yang terakhir adalah cash is the king. Ya, cash is the king. Kamu harus pegang dana tunai, nggak boleh utang. Dana tunai itu harus selalu ada. Analisis pengeluaranmu yang nggak perlu amat dibeli, nggak usah dibeli. Ya. Beli baju sekarang buat apa sih? Nggak pakai kemana-mana juga, ya. Beli segala yang sifatnya fashion sekarang kalau
ya kalau dipikir buat apa, sehingga itu bisa kamu itu bisa kamu potong. Dana tunai harus selalu ada. Dalam tulisan Bunda terakhir, Bunda membahas tentang dana darurat yang begitu pentingnya, bahwa mulai sekarang kamu sudah harus siap bahwa bisnismu itu harus punya dana tunai, harus punya dana darurat. Sebesar apa? Sebesar paling tidak 6 bulan pengeluaranmu ke depan. Jadi kalau ada apa-apa dengan bisnismu, kamu punya dana darurat untuk masih bisa survive selama 6 bulan. Ya, saya kira itu adalah 9 tips untuk mempertahankan bisnis. Jadi di dalam bagaimana kita berikhtiar, bagaimana kita bisa berikhtiar selama pandemi ini adalah ikhtiar, coba apa yang disampaikan Bunda tadi, kemudian jangan lupa ibadah ditingkatkan, kita berdoa mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini supaya segera berlalu dari kehidupan kita. Tetap stay at home, karena dengan stay at home you more kreatif, you more produktif sebenarnya dibandingkan yang lalu kamu lebih banyak wasting time untuk sesuatu yang tidak bermanfaat sebenarnya. Be the calm in the storm ya, jadi tenang. Sesuatu yang dikerjakan dengan panik pasti hasilnya nggak bagus ya. Jadi sebahaya apapun wabah ini, upayakan kamu tetap tenang dalam kehidupanmu, tenang dalam bisnismu, tenang dalam apapun yang kamu kerjakan, karena insya Allah dengan tenang, dengan ikhtiar, dan dengan berdoa, kita semua insya Allah akan bisa survive melawan pandemi COVID-19 pada saat ini. Saya kira itu yang bisa Bunda sampaikan. Terima kasih. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.